Anak muda ini punya satu kaki tapi punya 1000 mimpi. Kita ngobrolin di Ngobrol Bareng Rinaldi. Nah, ini sekarang saya bersama dengan Angga Yunanda. Beda bang. Oh. Itu artis Lombok bang. Oh ya, Iya. namanya siapa Mas? Kalau saya Anggi Wahyuda. Anggi Tapi Wahyuda. katanya sama emang bang. Iya sih, benar Cuman juga yang sih. sana sempurna, yang sini nggak ada kaki bang. Tapi kamu itu sangat menginspirasi banget sih, Boy. Ya. Ya. Alhamdulillah bang. Karena bisa jalan kaki langsung ke puncak Semeru. Semeru belum bang. Oh, belum ya. Tapi Kerinci dan Rinjani udah. Wih, luar biasa banget. Itu Iya. gimana sih ceritanya, Anggi? Naik gunung tuh sebenarnya bukan ngarepkan insight aja sih bang, tapi juga sebagai pembuktian bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Nah, bener banget sih, bener. Jadi kayak emang dengan kemauan, ya kita tuh bisa menjalani hidup ya, walaupun kita keterbatasan dalam Iya. satu fisik ya. Iya, jadi orang itu mau dia sehebat apapun, mau dia sejago apapun, kalau dia nggak memiliki kemauan, dia nggak bakal berhasil, bang. Tapi walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi kalau dia mau, insya Allah Tuhan pasti kasih jalan dia untuk jadi lebih maju. Jadi itu yang pengen Anggi buktikan ke orang-orang, bahwasannya yang ya mungkin kayak banyak anak-anak muda yang lagi depresi, terus kayak nggak percaya diri. Nah, Anggi pengen ngasih semangat ke mereka, bahwasannya ayo, sukses itu milik kita semua. Nah, menarik banget ini, Anggi. Jadi kan lu udah memulai dengan nggak punya kaki gitu ya? Iya. Nggak punya kaki. Berarti ada something yang sebenarnya itu kamu mau perlihatkan ke dunia, ke masyarakat, kalau walaupun nggak punya kaki ya kita harus selalu bisa memberikan banyak banyak hal gitu dari Iya, diri kita gitu kan. Nah, pertanyaanku, kamu melek juga kah dengan isu itu? Melek sih bang. Bahkan Anggi juga memiliki satu kayak program namanya is able. Oke. Jadi mungkin Anggi mungkin kurangnya Anggi tuh terlahir dan tinggal pada saat itu di tempat yang sama sekali tuh nggak terlalu peduli dengan disabilitas. Kamu dari Binjai? Iya, daerah Sumatera Utara. Oke. Jadi sana tuh disabilitas masih kurang lah bang. Wadahnya mungkin kayak fasilitasnya mungkin ya kalau dibandingi Jakarta itu mungkin ya nggak sampai 50%-nya sih. Kalau di sana itu. Jadi gimana kondisi kamu waktu itu, Nggi? Kalau misalnya di sana? Jadi di sana tuh ya benar-benar mandiri dan tanpa mungkin tanpa bantuan pemerintah, yayasan atau apalah itu, tapi ya kayak mungkin bantuan dari teman-teman yang juga sesama konten kreator, kayak ya melalui podcast seperti ini Ya. dan juga banyak teman-teman yang memiliki kayak ya event-event kayak seminar motivasi atau apa, ya dari situ Anggi punya wadah untuk menyampaikan ya tentang disable is able itu bang. Ya mungkin paling besarnya itu dari konten Anggi sendiri seperti naik gunung, sosial eksperimen dan lainnya. Oke, apa sih yang melatar belakangi kenapa kamu tuh bikin disable is able? Ya karena pengen buktikan disabilitas itu mampu bang. Karena itu baru kapan, Anggi? Itu dari 2020 bang. Udah 2020. dibikin 2020. Pas kamu ikut Idol Cilik? Enggak sih bang, parkur pada saat itu bang. Parkur bang. Enggak. Kemarin kamu ikutan ini kan, yang di TV juga kan? Ya, Sucampat Indonesia. Indonesia, gue kirain ini Idol Cilik. Itu belum kepikiran sih bang. Belum kepikiran ya. Berarti setelah itu? Setelah itu dan ternyata yang dulunya Anggi tuh sempat 2 tahun setengah itu depresi. Kenapa, Anggi? Enggak percaya diri bang dan keadaan ini. Setelah dari kecelakaan dan amputasi. Enggak, sebelum. Oh, sebelum. Coba jelasin dong. Kenapa kamu bisa bisa berjuang sekarang di satu kaki itu? Kayak maksudnya dari awal tuh kenapa kakinya? Kan kecelakaan gitu. 2015 tuh tabrak truk tangki. Oke. Nah itu udah sampai tahap memang harus diamputasi. Jadi itulah bang yang bikin Anggi sampai depresi sampai 2 tahun setengah itu. Jadi kayak proses penerimaannya itu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Itu parah sih bang, 2 tahun setengah itu kayak bener-bener capek lah, disepelein orang, diejek orang. Apa yang membuat kamu itu bisa bangkit, Nggi? Yang pertama itu dari orang tua sendiri sih bang. Karena Anggi dulu tuh orang yang terlalu tergantung sama orang tua. Bahkan kayak pergi sekolah, pulang sekolah tuh harus dijemput. Nah sampai satu tahap orang tua itu dua-dua lagi sakit bang. Jadi di situ Anggi kayak kepikiran untuk aduh ini lagi sakit aja kehidupan aku udah berubah 180 derajat. Jadi susah gitu. Apalagi sempat orang tua ini udah nggak ada. Itu pasti jadi lebih susah lagi kan. Nah situ Anggi pikir
ayolah coba mandiri, ayolah coba bisa, jangan terlalu bergantung sama orang tua. Dan juga itu juga dibaluti dengan ya ada dendam tersendiri sama orang, bukan dendam sih tapi Mau sebuah buktiin. motivasi semangat dari orang-orang yang nyepelein itu untuk buktikan bahwasannya aku juga bisa. Oke. Kalau bahas tentang orang tua nih Anggi, Iya bang. seberapa besarkah kamu itu apa ya? Kayak sayang sama orang tua gitu, atau kayak apa sih penilaian kamu tentang orang tuamu sekarang? Hmm, hero sih bang dalam hidup Ya. Anggi bang. Mereka tuh benar-benar pahlawan. Jadi dulu waktu Anggi depresi, mungkin kalau ditanya sesayang apa, Ya. dulu waktu 2,5 tahun itu Anggi udah di tahap kayak kalau ibu meninggal, Anggi mau ikut meninggal. Jadi Anggi benar-benar hidup itu ya karena alasannya itu ibu, Ya. nggak ada lain. Bahkan sampai sekarang tuh Anggi kalau misalnya kerja, itu pendapatan itu bang, Anggi bagi 3 bang. Siapa aja? Untuk ibu, tabungan sama jajan. Jadi ya mungkin itulah Tuhan kenapa ngasih rezeki terus-terusan selalu ada. Iya, Masya Allah. Berarti memang di setiap ada kontennya Anggi tentang ibu, memang Allah Emang ngasih sebenar itu. jalannya yang terbaik gitu ya. Karena Iya. saya lihat konten-konten kamu, kalau ada ibunya pasti gede banget Anggi. Iya, dan itu sebenarnya bukan sekedar clickbait atau cari insight Iya. doang sih bang. Tapi ayolah anak muda jangan terlalu, kan anak muda sekarang tuh bang kayak apa ya, kayak gengsi lah sama orang tua. Ya, Mungkin bener-bener. ketika ngelakuin kesalahan pasti masih banyak nih anak-anak yang kayak malu minta maaf sama orang Mm-mm. tua. Padahal kalau kita lagi ada masalah tuh cerita sama orang tua itu enak loh bang. Iya. Apalagi kita nangis di pelukannya, Mm-mm. itu di pundaknya tuh bener-bener lega, walaupun gak dapat solusinya ya. Tapi itu coba ayo lo deket sama orang tua, jangan jangan mentang-mentang udah umur udah 20 tahunan, Ya. udah besar, udah punya kerjaan bagus, gengsi gitu kayak mau curhat ke orang tua. Nggak usah, cerita aja. Cerita aja. Nah, pertanyaanku lagi, kenapa kamu termotivasi untuk bikin ini? Bikin konten naik ke gunung. Apa sih hiking ya? Hiking. Hiking. Hmm, Apa yang menjadi landasan besar gitu loh? jadi selama ini banyak landasannya itu ada seperti yang dibilang tadi bang. Emang hobi kah atau memang Awalnya coba-coba yang Ya. sekarang jadi benar-benar hobi. oke. Jadi ya kayak yang dibilang tadi bang, orang tuh masih terlalu apa ya, menganggap disabilitas itu rendah. Ya. Sesimpel Anggi di lampu merah aja bang, itu pengemis nggak ada yang berani dekat bang. Mereka nggak mau minta, minder kalau kasihan mungkin mereka ya. Jadi sesimpel itu sih bang. Jadi itu aja sesama pengemis ya bang. Pengemis aja kan lihat kami tuh, gitu. Apalagi orang lain. Jadi ya Anggi pengen buktikan ke situ. Mungkin teman-teman lain itu juga mungkin udah banyak sih bang yang pengen buktikan. Seperti mereka tuh fokus di pendidikan, yang pengen kuliah sampai S2, kuliah ke luar negeri. Ya. Bahkan kayak kemarin ada salah satu teman Anggi yang lulusan di Brawijaya, tuh katanya bulan 2 ini Nah. bakal terbang ke Australia untuk ambil S2. Oh iya. Iya. Yang di Surabaya. Yang di lulusan di Brawijaya. Oh Brawijaya. Oh yang Brawijaya, sorry. Brawijaya. Iya, yang Oh, ya. tangannya dua-dua nggak ada. Oh ya. Yang ini ya. Iya, yang nyalami rektor pakai kaki bang. Oh ya. Dia diajakin ke Surabaya, ke Australia. Iya, katanya dapat beasiswa di Australia. Itu bagus tuh bang. Iya, luar biasa banget. Iya, jadi ya udahlah, jangan terlalu anggap disabilitas itu rendah, jangan selalu anggap kami lemah, tapi sebenarnya kami tuh bisa. Hanya saja kami nggak ada kesempatan. Makanya tuh Anggi selalu bilang ke pemerintah, ke orang-orang yang punya wadah itu kayak, kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan, kami bakal buktikan ke kalian kalau kami bisa. Luar biasa banget ini Anggi. Oke, soal disabilitas nih Anggi, karena saya sangat tertarik dengan bahas tentang itu sih. Iya. Nah, kalau dari Anggi sendiri, kan itu kalau misalnya di kota kelahirannya sendiri kan belum terlalu apa? Belum terlalu masif nih. Iya. Kalau misalnya nih dari Anggi sendiri pas tinggal di Jakarta, Anggi udah berapa hari di sini? Udah 2 minggu lebih bang. 2 minggu. Udah cobain transportasi Jakarta, Anggi? Udah, dan itu ngikutin saran dari abang untuk cobain bener. Coba gimana insight kamu Anggi? Mungkin di sini banyak sih transportasi umum, Ya. tapi yang udah Anggi cobain tuh mungkin ya kayak Gojek udah biasa lah, biasa karena ya mereka penilaian dari customer itu juga salah satu ini mereka kan. Ya. Bang. Tadi naik LRT bang, sumpah ternyata nyaman banget bang, dan ya harganya tuh nggak logika bang, Enggak logika ya? bang, dan bener-bener murah, dan fasilitasnya tuh iya bersih, nyaman, dan sebagai disabilitas tuh
Nggak nyangka bang, Anggi yang awalnya dari Sumatera Utara pindah ke Jakarta dengan respon sebaik itu. Nggak yang orang bilang Jakarta itu keras, Ya. ternyata Jakarta itu lebih solidaritas bang. Oh iya. Iya, apalagi untuk disabilitas. Oke, disabilitasnya ini nih, Anggi. Saya mau tag nih, maksudnya kayak mau apa dipin. Iya, Kalau misalnya nih teman-teman disabilitas mau naik LRT misalnya, heeh. apakah memang ada aksesnya buat mereka? Ada bang, ada. Ada. Yang pertama itu lebih gampang karena kalau kita naik ke atas tuh di LRT itu kita naik lift. Oke. Dan itu bahkan untuk disabilitas memakai kursi roda itu juga jadi lebih gampang. Dan yang kedua itu kita kalau disabilitas ini pengalaman Anggi. Ya. Tadi gitu Anggi sampai atas ketemu sama petugas, itu petugas langsung ngejar bang. Masa? Bahkan sesimpel tap kartu aja itu mereka bang. Jadi kesini. udah dilihat ya. Udah dilihat. Mereka dari jauh tuh langsung ngejar dan ngambil sini bang, saya bantu, sini kartu abang biar saya bantu tapin, abang tinggal jalan aja. Pernah naik Transjakarta juga kah? Belum, kayaknya bakal nyoba. Cobain ya. Iya, pasti. Atau KRL deh. KRL ya, Iya. yang ramai ya. Iya, Coba yang ntar ramai. kita coba bang. KRL itu yang paling ramai di mana? Coba di Manggarai. Iya Ray. Oh ya, Tanah Abang juga Mas. Ntar saya coba Iya. bang. Ntar saya- Mungkin gimana impresinya Anggi kan? Iya, sosial eksperimen lah. Iya, siapa tahu kan Anggi bisa menginspirasi disabilitas yang lain. Kalau Iya. misalnya disabilitas itu juga bisa berjalan sesuai dengan ya kehidupannya normal kan. Iya gitu. benar bang. Dan ini maaf banget Ya. ya bang. Mungkin untuk disabilitas yang depresi dan kayak ya pengen keluar pengen apa. Nah di Jakarta nih udah ramah sih bang. Ya. Ramah untuk disabilitas. Untuk Anggi yang berangkat dari Sumatera Utara yang belum terlalu itulah bang. Berarti kayak kalau dibandingkan dengan di daerah, Jakarta udah lebih ramah. Udah lebih ramah. Tapi mungkin dari KRL dari cerita-cerita itu kayaknya perlu cobain dulu. Cobain dulu ya, baru langsung ngeliat Iya, ya gimana sih perbedaannya. Udah Ya. bener-bener enak bang. Iya, iya. Bahkan kayak tadi Anggi tuh sempet kayak bukan cekcok sih, tapi kayak berdebat dengan petugasnya bang. Kenapa? Mereka tuh ngotot Anggi harus pakai kursi roda. Supaya bisa lebih aman. Ya mungkin itu prosedur mereka, Anggi nggak nyalakan. Tapi ya Anggi bilang Anggi bisa jalan. Dan Anggi juga ini sedang bikin konten bagaimana ramahnya Di sana. ya Ternyata memang ramah juga ya. bener ramah bang dan enak bang. Oke, berarti kita harus bilang good job sih ya. Good job untuk LRT. Berarti ya. Mungkin kalau Tapi lihat lagi nanti di yang lain gitu. Iya, Bagus juga bikin konten yang itu terus. boleh bang. Iya ya, kita lihat ya Iya. nanti review Anggi bersama teman-teman disabilitas kayaknya. Ya, jadi mungkin bukan hanya konten tapi ini bisa jadi sudut pandang untuk disabilitas lain yang takut untuk keluar. Jangan takut karena fasilitas umumnya itu udah aman. Oke, saya tuh kepikiran banget Anggi yang kamu udah obrolin di belakang gitu. Iya. Kepengen untuk punya satu wadah untuk disabilitas Iya, benar bang. yang kaki 1000. Kaki 1000. Kaki 1000 kaki. Oh, 1000 kaki. 1000 kaki dan 1000 mimpi. 1000 mimpi. Itu gimana kepikiran kamu, Anggi? Itu sebenarnya yang pertama untuk ngebuat percaya diri teman-teman disabilitas itu meningkat, dan yang kedua untuk jadi wadah cerita teman-teman disabilitas untuk gak terus-terusan depresi, dan yang ketiga ayo untuk teman-teman disabilitas maju bersama. Show off bareng gitu. Show off. Wih, keren banget sih ini. Oke, Anggi, ini kan udah berhubungan dengan disabilitas. Iya. Mungkin kita kembali ke kamu lagi nih. Iya, siapa? Anggi, dari pengalaman hidupmu, Iya, Pak. apa sih yang menjadi hal pembeda? Kenapa dari kamu sendiri itu ada keunikan dibandingkan teman-teman yang normal ataupun teman-teman disabilitas yang lain? Sebenarnya bukan keunikan sih, Bang. Apa tuh? Tapi ini soal penerimaan diri sendiri. Gimana tuh, Anggi? Jadi Anggi tuh selalu percaya, dan ini menjadi landasan Anggi untuk bangkit dan berdamai dengan diri sendiri. Itu mungkin kita sesama orang Islam tuh kita harus percaya dari kalimat Allah. Allah tuh pernah berfirman tuh dalam surat yang isinya tuh la yukallifullahu nafsan wila usaha. Tuhan itu nggak bakal nguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan di balik musibah yang besar pasti ada hikmah besar di baliknya. Dan jadi Anggi percaya ini bukan ujian, tapi ini adalah hikmah dari Tuhan untuk Anggi lebih maju lagi. Luar biasa sekali, Anggi. Dan itu saya merinding dengerinnya, Anggi. Iya, Pak. Jadi emang
kalau misalnya tuh kita ada kekurangan ya kita harus menerima Iya, benar, Bang. dan kita harus benar-benar memaksimalkan apa yang kita miliki supaya kita bisa merasa bahwa kita tuh punya value, punya nilai dari diri kita sendiri. Iya, mungkin kalau kayak Anggi di stand up comedy banyak komik-komik yang lucu, banyak komik-komik yang keren, tapi komik disabilitas yang bisa menginspirasi sesama teman disabilitas, bahkan juga teman-teman yang memiliki fisik sempurna tapi lagi masalah dengan mental. Ya. Itu mungkin bisa dihitung, dan Anggi masuk ke sisi itu, dan tujuannya itu bukan hanya sekedar melucu tapi juga memotivasi mereka untuk bisa jangan ya terbelenggu dalam depresi ya, karena depresi itu cuman bikin merusak diri tapi nggak ngebangkitkan diri, Bang. Iya, benar banget. Oke deh, mungkin pesan nih dari Anggi buat teman-teman disabilitas ataupun teman-teman yang sekarang lagi galau gitu, bisa bangkit kembali kayak Anggi. Yang pertama, ini adalah kalimat dari Mama Anggi, Bang. Apa Mama tuh? itu pernah bilang, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau berpikir kita itu kuat. Jadi kita itu sesuai dengan sugesti apa yang kita pikirkan. Jadi kita itu, orang tuh banyak yang kayak padahal dia tuh udah di latihan, Bang, jago, Bang. Ya. Mungkin tuh kayak pemain bola, atlet-atlet tuh latihan jago, tapi ketika masuk ke dalam kompetisi mereka nggak memiliki mental itu yang kuat. Nah, jadi mereka tuh nggak jago di kompetisi itu. Nah, kenapa? Mereka nggak punya percaya diri itu. Tapi kalau kita yakin, kita kuat, kita mampu, itu percaya diri tuh bakal muncul lebih tinggi, dan itu yang bikin kita lebih sukses, Bang. Jadi ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat kalau kita berpikir kuat. Oh, thank you untuk Anggi udah sharing kali ini, dan ini sangat menginspirasi buat kita semua. Iya, Bang. Semoga apapun yang kita udah tonton kali ini teman-teman bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman, kita di Ngobrol Bareng Rinaldi. Saya Rinaldi Ibrahim. Saya Anggi Wahyuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Ngobrol Bareng Rinaldi selanjutnya. Siap.